Nuju nararaon. Udah kaget semua, gak bisa ngomong. Itu cewek saya, pacar cerita. Gini ya. Nggak bisa, itu teman saya juga. Cuman akhirnya untung bibinya masih bisa begini gitu. Karena tadi orang ini nongkrong di situ kan. Tahu-taunya kok jadi saya. Nah cewek saya udah makin begini sama saya. Udah buset, begini benong betul dia mah jagoan. Jadi yang disebut ilmu sapi angin, yang saya rasain tuh kalau saya jalan biasa, jalan, cuman berasa capek, padahal normal jalan. Hanya waktu aja yang nggak bergerak. Saya ujikan begitu. Memang ada beberapa yang katanya sih, tapi saya nggak tahu, belum mengalami. Ada yang menunggangi kendaraan tapi bentuknya binatang kayak harimau. Kalau saya dengar sempat cerita kalau ngobrol sama orang-orang begitu, ini mah nunggang harimau, cuman nggak boleh begini. Misalkan ini kepala harimau, kita duduknya begini gitu, nggak boleh, harus ngebelakangi. Kenapa tuh? Nggak tahu. Takut masuk angin gitu? Jadi megang teh ekornya, bukan telinga atau gini. Harus megang ekornya. Tahu-tahu celeng gitu. Tapi hewannya sama? Apa? Nggak harus harimau? Kalau saya hanya pernah dengar itu harimau. Nggak tahu sih, ada yang kuda mungkin, nggak tahu ya. Hanya saya sempat dengar tuh, oh kalau ini mah dibawa sama nunggang kendaraannya binatang, harimau katanya. Cuman nggak boleh megang kepalanya, harus megang ekornya, menghadap ke belakang. Menghadap ke belakang. Tahu-tahu loncat, nyampe dalam sekejap. Cek. Jadi sapi angin itu bukan kita blusak begitu. Kalau yang saya alami nggak, biasa aja jalan, hanya waktu nggak bergerak gitu. Tetap jam saya dicoba 3 kali, penasaran ya. Sehari itu, besoknya coba lagi, jam disamain lagi, jam di rumah disamain. Saya jalan lagi ke tempat yang sama, balik lagi ke rumah, tetap jam nggak bergerak. Terus besoknya saya coba rute lain, juga jam juga nggak bergerak. Saya robah jamnya. Waktu itu nyobain jam 10 malam, terus saya nyobain lagi hari kedua jam 11 malam rute sama. Yang ketiganya saya agak sorean, sekitar jam 7:30, sengaja ditepatkan 7:30 habis isya itu. 7:30 jam 7:30 lah. Itu di jam Casio itu jam di set ya. Nah sama jarum jarum itu di setnya tuh begitu. Rutenya saya keliling Kopo terus sampai Lingkar Selatan, muter masuk lagi ke rumah. Itu tetap jam segitu. Oh ini. Tapi di jalan ada kendaraan orang biasa, jalan, biasa. Cuman yang kenal nggak kenalin saya. Saya liatin aja, saya jalan. Cuman dia mah biasa kayak gini. Tapi kalau saya normalin gitu, dalam artian saya nggak berniat begitu, saya jalan nggak biasa. Dia kemana? Woi. Dia kemana? Mau kemana? Aura gimana aura? Memang hal yang dirasa itu, jadi alamnya sih seolah-olah beda. Seolah-olah beda, makanya saya coba jam 10, terus malam jam 11, terus tarik ke agak sorean. Itu suasana itu kayak jam 2 pagi, 2 menjelang subuh. Yang berasa itu hawanya sama, kalau jamnya berbeda. Nah sore, tapi tetap pas saya gunakan tuh ilmu itu hawanya tuh berasa, atau rasanya tuh sejuknya, dinginnya
kayak jam 2 menjelang pagi, menjelang subuh. Jam 2-an lah, suasana jam 2-an dini hari berarti ya. Seperti begitu. Itu. Jadi itu ilmu sepi angin, sepi banyu, sepi gini, api, udah pegang-pegang nggak panas, udah. Nggak ada yang tahu lah. Pegang biasa. Terus yang disebut apa? Bukan mencela putra mencela putri, nah itu ada. Jadi saya bisa berubah jadi ini, saya bisa berubah jadi bisa. Malih warni. Jadi kelihatan, nah itu cewek. Saya pada saat itu ceritanya saya punya pacar. Oh. Ceritanya ini, dia punya pacar nih. Nah, saya kerja di sebuah koperasi. Kebetulan anak itu, si cewek itu teh anak bendahara. Anak adiknya ke bendahara itu, koperasi itu bilangnya uak. Atau bahasa Jawanya apa? Uak. Kakak. Uak Pak D. Nah, anak kakak bapak gitu. Nah, Pak D. Nah, ya saya dapetin dia. Dan itu padahal cewek itu katanya sih susah didapetin sama siapapun juga. Nggak ada yang penjual itu pengen. Nah, tapi sama saya mah dapat. Tahu, cinta sama saya mah gitu. Pasar di sana. Nah, itu yang lumayan molek lah. Hanya saja posturnya nggak begitu tinggi-tinggi amat. Nah. Nah, sempat saya itu karena ada satu persoalan, ada teman saya, ada saya curiga itu teman kayaknya demen gitu, teman dekat kayaknya demen sih sama pacar saya. Udah jadi pacaran, udah jadi. Malahan saya bilang, saya mau nikahin dia. Ya, nggak setuju sih orang tua. Saya udah mau niat nikahin dia. Udah di ini nanti 2 tahun kemudian saya ngumpulin dulu dana, saya mau ngelamar kamu ke orang tua kamu yang itu karena ada satu persoalan dengan teman saya. Ini teman saya kok jadi begini, udah mulai curiga gitu, udah mulai maling-maling gitu kan, udah mulai ini. Untuk ngebuktiin kecurigaan, saya tahu karena saya udah keluar tuh dari tempat kerja itu, diganti sama teman saya itu. Nah, itu tahun nah tadi udah ketemu sama tahun 95 96. Dan saya udah punya ilmu banyak di situ. Ngebuktiin kecurigaan, saya bisa mencela putri. Dan saya cobain, ya jalan aja biasa. Nah, ada temen saya yang jualan ayam goreng itu udah buka, udah biasa, Sunda bilang mah ada dasar gitu, udah mulai buka itu dari jam habis duhur jam 1 itu udah mulai buka. Nah, tahu itu pasar tutup, dia udah tutup jam 12 udah tutup. Nah, tapi saya lihat dulu dari jauh, udah kelihatan dia lagi ngobrol nih, ngerumpi. Harusnya udah tutup, udah pada pulang di pasar, udah yang lain tuh. Saya lihat udah masih buka, udah ngapain nih? Malih warni, wah, jeng jalan. Itu teman saya itu udah melongo, saya liatin gini, melongo sampai ngeliat. Nggak kenal, padahal mah kenal deket itu sama yang jualan ayam. Itu di depan rumah. Itu depan rumah begini, itu suka udah ngobrol tiap hari. Kita saya liatin. Punten. Mangga saya lihat, nggak kenal. Saya makin pede. Udah kagak kenal sama saya. Udah jadi saya main mencela putri. Udah jalan makin pede, itu memang betul. Saya ke pasar. Dan saya nongkrong di situ. Ini udah tutup, tinggal pintunya aja yang dibuka. Dia teman saya lagi ngobrol asik.
Itu ngomongin saya habis. Terus saya senyum. Dia nggak goreng saya ini. Dia ngejelek-jelekin habis, udah. Ya, saya tuh senyum, gitu. Liatin, jadi dengerin. Cuman ya sempat ngerelin, kayak gak kenal lah. Ini cewek saya, ini di sini. Ini pintu, nih warungnya gitu. Ini roda buat jualan. Nah, ini cewek saya di situ, ini teman saya di sini. Nah, ini ada bibinya di situ. Saya nongkrong begini, saya liatin. Dia cuma, begini. Udah banyak. Kerasa. Tarik. Udah seru. Lah, akhirnya udah panas saya kuping. Panas ya. Aduh, kurang aja. Pengennya mau bab itu sama, tapi cuman beristighfar lah. Udah. Tenang. Baru di situ saya buka. Saya bilang katanya, "Nuju nararaon." Udah kaget semua, gak bisa ngomong. Itu cewek saya, pacar cerita. Gini ya. Nggak bisa, itu teman saya juga. Cuman akhirnya untung bibinya masih bisa begini gitu. Karena tadi orang ini nongkrong di situ kan. Tahu-taunya kok jadi saya. Nah cewek saya udah makin begini sama saya. Udah buset, begini benong betul dia mah jagoan. Karena banyak dibuktiin. Itu ya bentar dulu. Nah, akhirnya bibinya bilangnya Ian gitu. Ian sok masuk. Enggak usah. Silakan ngobrolin lagi, asik ngobrol. Saya cuma mau pamit, enggak. Baru tuh pacar saya, ini udah, siap duduk. Enggak, udah pulang. Udah selesai, ya, udah sekarang tahulah. Saya dari tadi nongkrong, dengerin kalian bercakap-cakap. Nah, udah selesai ya, dia langsung ngejar saya sampai rumah, nangis, sampai marah, dia sampai akhirnya sampai kaget. Saya cuman begini, marah dulu, dia nggak berasa ya, udah gelas habis, udah makin bergetar, cuman agak sedikit kemana gitu. Cuman saya ngeiniin rasa kesel, marah gitu, nahan, terus saya meredam supaya obrolannya jadi enak. Itu gelas sampai habis, baru sadar, gelas habis. Galaunya hebat galau. Tapi nggak nanya itu ya. Galau apa emosi atau apa, lapar. Ya, yang jalan mah dia bergetar. Udah gitu. Ya udah, kalau sekiranya kamu udah nggak demen sama saya, udah nggak apa. Enggak. Wah sampai. Nah itu nanti misteri apa? Mantan yang hilang. Cerita misteri mantan yang hilang itu nanti masuk. Nggak bisa saya ceritain lah.